demonstrasi terpinggirkan dan hak-hak warga sipil seringkali dikorbankan. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa arah revisi ini berpotensi mengingkari semangat reformasi tahun 1998 yang menempatkan militer sebagai alat negara yang profesional, netral, dan tunduk pada otoritas sipil. Prinsip sivil supremasi atau supremasi sipil adalah fondasi utama negara demokratis. Ketika militer diberi peran yang terlalu luas di luar fungsinya, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan institusi sipil lainnya, terutama Polri yang berwenang dalam urusan keamanan dalam negeri. Teman-teman, tak hanya itu, perlibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi juga menjadi perhatian besar. Demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan aspirasi. Jika pengamanan demonstrasi dilakukan oleh institusi yang tidak dilatih dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengendalian massa secara profesional seperti TNI, maka risiko pelanggaran HAM akan semakin besar. Keterlibatan militer bisa menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan membuka ruang represi terhadap suara-suara kritis. Sebagai bagian dari generasi muda, saya merasa bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi juga harus menjadi aktor aktif dalam mengawal jalannya demokrasi. Kita harus memahami bahwa kebijakan politik seperti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini bukan hanya soal hukum atau administrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana arah negara ini dikemudiankan, apakah menuju negara demokratis yang menjunjung hak-hak sipil atau mundur ke masa lalu yang otoriter. Teman-teman, agar revisi ini tidak mengarah pada kemunduran demokrasi, maka proses penyusunannya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah dan DPR harus mengedepankan prinsip partisipasi publik dengan mengundang akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil untuk memberikan masukan secara substansial. Selain itu, perlu ditegaskan dalam undang-undang bahwa keterlibatan TNI di luar tugas pokok pertahanan harus dibatasi secara tegas. Misalnya, keterlibatan dalam penanggulangan bencana atau kondisi darurat hanya boleh dilakukan dengan persetujuan otoritas sipil dan di bawah pengawasan independen. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang melemahkan institusi-institusi sipil. Teman-teman, kita juga perlu terus mendorong profesionalisme TNI, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. TNI yang kuat bukan berarti harus berperan di segala bidang, melainkan fokus dan handal dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman luar. Sebagai seorang mahasiswa, saya percaya bahwa demokrasi yang sehat tidak akan tumbuh tanpa keterlibatan aktif dari rakyatnya, terutama generasi muda seperti kita. Kita tidak boleh diam saat hak-hak sipil mulai dipertaruhkan atas nama efisiensi atau stabilitas. Suara kita adalah kekuatan, kritik kita adalah bentuk cinta terhadap negeri ini. Maka dari itu, mari kita terus bersuara, terus berpikir kritis, dan terus membela prinsip-prinsip demokrasi. Karena ketika kita peduli, kita tidak hanya membela masa kini, tetapi juga masa depan Indonesia yang adil, demokratis, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demikian, itulah penyampaian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.